Assalamualaikum, salam sehat selalu. Jadi di sini pembahasannya adalah sakit pinggang ya. Sakit pinggang menjalar ke bagian kelamin seperti anyang-anyangan. Rasanya itu seperti ingin kencing terus. Nah, setelah kita kencing nanti dia sakit perih seperti disayat-sayat ya rasanya. Tetapi awal penyakitnya cuma sakit saat berkemih, kemudian ada nyeri tumpul berada di bagian pinggang. Boleh sebelah kiri atau boleh sebelah kanan atau boleh jadi dua-duanya. Nyerinya seperti nyeri tumpul. Nyeri tumpul itu kayak dipukul pakai benda tumpul ya. Kemudian kalau ke bawah menjalar sakit ke bagian perut bagian bawah. Melilit-lilit perut bisa jadi. Yang paling spesifik adalah rasa pengen berkemih. Kemudian setelah selesai berkemih keluar lagi, pengen berkemih lagi, tapi ternyata tidak ada yang keluar, atau ada pun hanya sedikit sekali. Karena untuk orang dewasa ginjal itu akan memproduksi urin normalnya adalah 1 cc per menit ya, atau 1 mililiter per menit. Karena ginjal kita itu menyaring darah yang dari cairan darah, kemudian dari hematokrit ataupun cairan pencampuran antara darah dan kawan-kawan di dalam cairan darah itu, dan racun-racun seperti ureum kreatinin. Hasil indikasi tes urinnya itu setelah dilakukan itu normal dia ya, masih dalam keadaan normal, tidak ada protein urin, tidak ada sel darah merah dalam urin, tidak ada leukosit dalam urin, warnanya normal ya, atau kuning atau jernih, itu normal. Kemudian setelah dikonsulkan dengan dokter urologi, kita diberikan obat dengan penegakan diagnosa berupa, nanti pemirsa bisa ke dokter urologi, akan dilakukan ronsen bagian perut yang tembus ke ginjal sampai ke bagian sistem urinaria atau sistem perkemihan kita. Nah, setelah diketahui adanya indikasi batu ginjal melalui foto ronsen, nanti dokter akan membaca foto ronsen. Kita akan diperiksa dengan menggunakan USG ya, ultrasonografi itu ya, yang kayak orang ibu-ibu hamil itu. Maka kalau batu ginjalnya masih kecil, itu direkomendasikan untuk minum obat dulu, atau boleh langsung dilakukan bedah ya. Nah, untuk review obatnya dulu. Di sini diberikan oleh dokter spesialis ya, pemirsa. Ini adalah obat Baquinor, Baquinor Forte. Ini isinya ciprofloxacin dan hidrochloride ya, 500 mg. Ini diminum 2 kali sehari. Ini obat antibiotik. Kemudian diberikan lagi kita Topedex dexketropropen 25 gram ya. Ini adalah obat untuk nyeri ya pemirsa ya, untuk menahankan nyeri ringan sampai dengan sedang. Karena dalam
terjadinya batu ginjal itu dia akan menghambat nanti saluran perkemihan yang menyebabkan nyeri dia pemirsa ya. Ini diberikan oleh dokter spesialis pemirsa. Ini bisa direkomendasikan untuk menghilangkan rasa nyeri saudara-saudara yang mengalami pengen kencing terus sakit, nanti hilang lagi. Kemudian kalau kurang minum kencing lagi, sakit pinggang lagi, nanti hilang lagi. Terutama saat-saat puasa pemirsa. Video ini dibuat saat puasa ya pemirsa ya. Kerasa benar saat dia puasa itu. Pada saat kita mau buka puasa itu kan pemirsa, kekurangan ini ya pemirsa, setelah seharian beraktivitas, kekurangan cairan. Itu sakitnya Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada lagi pemirsa, obat uripsilodosin. Nah, ini buatan Jepang ya pemirsa, PT Emal Eisal Indonesia, diproduksi oleh PT Eisal Indonesia. Nah, ini dipergunakan untuk membantu dalam proses pemecahan batu ginjal. Dalam hal ini pembuat video ini sedang mengalami ada batu ginjal ya pemirsa ya, kecil ya, sebiji kuaci ya pemirsa. Ada kemungkinan ini masih bisa dipecah dengan obat, karena batu ginjal itu ada beberapa macam pemirsa. Ada dia terbentuk dari kalsium, ada dia terbentuk dari apa gitu pemirsa ya, banyak ya pemirsa ya pembentuknya. Jadi tergantung batunya nanti. Kalau misalnya dia obat ini bisa menghancurkan, kita alhamdulillahnya tidak jadi dioperasi ya pemirsa ya. Kemudian ini ada 2 obat yang diberikan ini yang warna kuning ini, kapsul ya pemirsa ya. Ini juga berfungsi untuk membantu memecahkan batu ginjalnya pemirsa ya. Karena seperti yang kita ketahui, ada cairan-cairan tertentu yang dapat maksudnya itu ada zat-zat tertentu yang dapat memecah benda tertentu. Semisal, bisa nggak sih kalau batu ginjal dipecah dengan obat ya? Semisal saudara menemukan kristal garam itu pemirsa, garam itu kalau saat dia di normalnya tidak terkena air, dia dalam suhu ruang, dia akan berbentuk garam ya pemirsa, dan tidak berada dalam kelembapan yang tinggi, dia akan tetap padat. Kemudian kalau garam ini kita taruh di kelembapan yang tinggi atau dia terkena air, dia akan hancur pemirsa. Analoginya seperti itu. Kalau ada pertanyaan pemirsa, yang bisa nggak sih batu ginjal itu dihancurkan dengan obat? Ya tergantung batunya pemirsa. Karena pada saat kita USG atau radiologi itu nggak tahu kita batunya dari apa berasalnya. Ada yang dari oksalat pemirsa, ada yang dari kalsium, batu kalsium ya pemirsa ya. Ya mungkin ada juga cairan yang bisa pecah, tapi saya nggak tahu apa obatnya itu ya. Untuk sementara ini dulu direkomendasikan. Kemudian ini ada namanya obat dipergunakan untuk dilatasi otot polos ya pemirsa ya. Otot polos itu berada pada saluran-saluran ureter atau saluran ginjal kita. Itu dari ginjal itu ada kiri kanan tuh, dia sebesar kira-kira ya kurang lebih ya segenggam lah pemirsa ya, genggam kecil kiri dan kanan. Setiap ginjal itu memproduksi setiap ginjal mempunyai nefron ya pemirsa ya, satuan terkecil ginjal. Nah, otot polos itu nanti setelah dia menyaring darah kita itu, dia akan ada selang pemirsa, kiri dan kanan, sinistra dan saya lupa lagi namanya, dextra dan sinistra ya, ginjal kiri dan ginjal kanan. Nanti dia akan cabang yang dua cabang tadi itu akan ditampung oleh vesika urinaria atau kantung kemih ya pemirsa. Ini dia obatnya pemirsa. Jadi saat dia turun di uretra itu pemirsa, dia akan nyangkut, kemungkinan besar akan nyangkut karena dia mungkin agak besar sehingga dia terganggu
untuk turun ke kandung kemih, diberikan obat, insya Allah dengan perantara obat kita bisa sembuh ya pemirsa ya. Ini dia akan melebar nanti pemirsa, dilatasi otot polos ya pemirsa, dia akan melebar nanti, diharapkan batunya akan jatuh ke kandung kemih, kemudian dari kandung kemih itu dia Allah mudahkan untuk saat kita berkemih dia keluar pemirsa. Nah, kalau misalnya ini tidak dapat dicoba dulu, anjuran dokternya itu sering loncat-loncat karena sistem gravitasi yang kata orang itu menarik benda yang dari atas ke bawah, ya normal lah pemirsa ya, untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu agar saat kita berdiri itu dia turun ya pemirsa. Mungkin itu aja ya pemirsa ya. Lain hal dengan Anda menderita sakit pinggang tapi kelamin Anda mengeluarkan seperti nanah ya pemirsa, dan sakit di ujungnya, itu mungkin Anda terkena infeksi menular saluran kemih ya, mungkin dari pasangan Anda yang sah atau mungkin dari pasangan Anda tidak sah. Itu beda pemirsa ya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pemirsa. Mudah-mudahan siapa di antara pemirsa yang sakit, Allah mudahkan untuk kesembuhannya. Dan setiap sakit kita adalah ujian pemirsa. Bila mana kita berhasil dengan ikhlas melewati ujian, fa innamal usri yusra, di setiap ada kesulitan mesti Allah kasih kemudahan. Selalu berbaik sangka kepada Allah, Tuhan pencipta kita. Allah yang memberikan sakit, tentu saja Allah akan memberikan kesembuhan. Tapi Allah hendak menguji kita saat kita sakit. Kalau dirasa berguna, silahkan dibagikan ke saudara-saudara kita mungkin mengalami sakit yang sama, sakit saat berkemih, apalagi kita kurang cairan, dia sakit seperti anyang-anyangan ya pemirsa, dan sakitnya sampai ke pinggang ya pemirsa, ke atas ya pemirsa ya. Dia apalagi saat kita tarik napas, kita tahan itu dia akan sakit ke bagian ginjal kalau ke ginjal kita terkena. Demikian video ini dibuat dengan jujur, tidak manipulasi, hanya sekedar berbagi. Seperti nama channelnya Share Aja Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.